Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News, edisi Kamis 12 Agustus 2021 sore. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, hanya di live update selengkapnya. Kita awali live update dengan informasi dari Pulau Bali. Sebuah tempat konservasi penyu atau TCAC, Turtle Conservation and Education Center di Sarangan, Denpasar ikut terdampak pandemi COVID-19. Pengelola TCEC mengaku mengalami kesulitan untuk menutupi biaya operasional lantaran berkurangnya donatur. Pasalnya, semenjak pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat, tempat konservasi penyu itu harus ditutup untuk pengunjung umum. Pihaknya harus meminjam dana ke sana kemari, bahkan sampai harus mengutang saat harus mencari pakan yakni rumput laut bagi penyu-penyu tersebut. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, Niluh Sari yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Sari. Iya, halo Dea, selamat sore. Ya Sari, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kunjungan wisatawan ke TCEC pada pandemi ini? Ya, TCEC sendiri atau Turtle Conservation and Education Center yang terletak di Jalan Tukat Punggawa, Serangan, Denpasar, Bali mengatakan saat ini jumlah kunjungan mengalami penurunan. Jumlah pengunjungan mengalami penurunan tersebut sudah terjadi sejak awal pandemi, diperparah lagi dengan adanya PPKM darurat. Nah, ketika ditemui, salah satu pengelola Pusat Konservasi Penyu Serangan tersebut, yakni Imade Sukante, mengatakan bahwa pihaknya saat ini mengalami kesulitan untuk menutup biaya operasional setiap bulannya, dikarenakan berkurangnya jumlah donatur, Dea. Iya, lalu sebenarnya berapa banyak biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh TCEC ini dalam sebulan ya, Sari? Ya, untuk perawatan penyu saat ini semua berasal dari sumbangan atau donasi yang digunakan. Jadi pada tahun 2020 lalu pihak dari konservasi penyu ini sempat terbantu oleh BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan juga dibantu oleh Pertamina. Namun pada tahun 2021 ini pihaknya sama sekali belum mendapatkan sumbangan. Jadi setiap bulan itu pendapatannya pasti minus. Dikarenakan juga ia tetap harus merawat penyu-penyu tersebut sehingga biaya operasional per bulannya menjadi 11 juta itu sampai ia meminjam ke sana kemari gitu. Jadi 11 juta tersebut itu sudah termasuk biaya pakan, listrik, karena mereka menggunakan kolam untuk merawat beberapa penyu tersebut, juga menggunakan lampu, juga untuk biaya perawatan. Karena di sana juga terdapat beberapa penyu yang harus atau yang sedang sakit sehingga harus mendapatkan perawatan dia. Untuk itu berbagai cara juga dilakukan oleh Sukanta untuk menutup biaya operasional tersebut. Kepada Tribun Bali, ia menceritakan bahwa harus meminjam dana ke sana kemari, bahkan sampai mengutang ke pemilik kapal untuk biaya bensin saat harus mencari pakan berupa rumput laut bagi spesies penyu yang mengonsumsi rumput laut ya. Iya, oke. Lalu berdasarkan pantauan Anda di lokasi konservasi itu, berapa banyak penyu yang saat ini sedang dirawat di sana, Sari? Ya, hingga saat ini TCEC sendiri sudah merawat sebanyak 28 penyu, termasuk juga penyu sitaan. Jadi selain itu ada 3 ekor jenis penyu lekang dan 3 ekor jenis penyu sisik dengan jumlah kolam sebanyak 19 kolam. Sementara untuk hari biasa, TCEC buka mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore. Untuk tiket masuknya sendiri pada hari biasa, TCEC tidak mematok harga, yakni hanya menggunakan donasi atau seikhlasnya saja, Dea. Ya, baik Tribuners, tadi rekan kami Sari juga berhasil melakukan wawancara bersama pengelola Pusat Konservasi Penyu TCEC Imade Sukanta. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi, nama saya Imade Sukante. Saya selaku pengelola di Pusat Pendidikan dan Konservasi Penyu atau TCC Serangan. Ya, di sini kegiatan kita adalah tentang konservasi khususnya pada satwa yang dilindungi adalah penyu. Ya, sebelum kita melakukan tur ke tempat yang ada di sini, ya setiap pengunjung itu kita wajibkan harus di masa pandemi ini harus sesuai dengan prokes lah. Ya mungkin cuci tangan, karena kita ada tempat cuci tangannya, cek suhu itu ada.
Ya setelah itu baru kita akan mengajak ya, tur kecil di sini untuk memperkenalkan berapa jenis penyu yang ada di Indonesia. Seperti di depan ini kita ada berapa spesies penyu yang ada di Indonesia, di dunia. Ya ada 7 jenis di dunia, 6 di Indonesia dan 3 ada di tempat konservasi penyu yang ada di Serangan. Ya mungkin kalau kita di sini ada jenis penyu hijau, ada sisik dan lekang. Tapi sekarang di Bali dominan pada jenis penyu lekang. Ya, karena musim bertelur itu di bulan Februari di Bali, setiap pantai di Bali sudah mau disinggah oleh jenis penyu lekang. Oh iya. Gitu. Oke, Pak. Ya, Siap. dan yang lainnya kita di sini ada ya tentang perdagangan, tentang penyu atau ancaman penyu. Ya, karena ancaman itu ada dari aktivitas perikanan, ada dari manusia atau pencurian. Itu menyebabkan keadaan penyu itu terancam punah. Ya, maka dari itu marilah kita menjaga, sama-sama menjagalah satwa penyu, ya hewan purba yang masih ada saat ini. Iya. Biar kita tidak ikut mungkin membeli dagingnya atau membeli sebenarnya. Ya, itu kita harus menghindari itu agar tidak ada lagi perdagangan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sebuah toko mebel di Jalan Samratulangi, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tenggara terbakar pada hari ini Kamis 12 Agustus. Musibah ini terjadi sekira pukul 00.20 waktu Indonesia Tengah dini hari. Api sangat cepat menghanguskan isi toko yang terletak di samping museum daerah Banggai tersebut. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan kami dari Tribun Palu, Asnawi, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Asnawi. Ya Asnawi, bisa Anda informasikan apakah sudah ada kabar atau informasi mengenai penyebab kebakaran ini? Ya baik Dea, pada Kamis dini hari tadi, toko mebel Mekar Indah di Jalan Samratulangi, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah terbakar. Api cukup cepat karena tiupan angin dari arah laut menghanguskan isi toko yang berisi furniture. Kemudian api baru berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran yang dibantu oleh pihak Polres Banggai maupun BPBD dan Palang Merah Indonesia. Demikian dia. Iya, Asnawi, lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun, apakah ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini? Iya, untuk korban jiwa, satu karyawan toko mengalami luka bakar di bagian lengan kanan dan saat itu juga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Luwuk untuk mendapatkan perawatan medis. Begitu dia. Iya, lalu untuk kerugiannya sendiri yang dialami pemilik toko ini, apakah sudah ada informasi, Asnawi? Ya, berdasarkan keterangan dari pemilik toko, yaitu Magdalena Wongkar, menyebutkan bahwa isi tokonya keseluruhan ludes dilalap api, dan kemudian dia menyebutkan bahwa kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Demikian dia. Oke, baik, terima kasih Asnawi untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya dari Sulawesi Utara. Kegiatan belajar mengajar secara daring di Kota Manado sudah dilaksanakan selama 1 tahun lebih lantaran adanya pandemi COVID-19. Tentu tidak mudah mengubah kebiasaan pembelajaran tatap muka ini yang sudah dilakukan bertahun-tahun untuk berubah menjadi daring. Butuh banyak penyesuaian kembali termasuk dalam mengawasi para siswa. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK merupakan satu di antara sekolah-sekolah yang terdampak kebijakan sekolah daring saat ini. Pasalnya, SMK diketahui lebih mengedepankan pembelajaran praktik dibanding sekolah lain pada umumnya. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Manado, Iswara Safitri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Iswara. Halo Iswara. Ya, selamat sore, Dea. Iya, baik Iswara, bisa Anda informasikan bagaimana untuk pelaksanaan sekolah daring di Manado sejauh ini?
Kalau sejauh ini sekolah daring di Kota Manado sendiri masih seperti sekolah daring pada umumnya. Jadi para siswa sekolah dari rumah atau di tempat-tempat yang memiliki sinyal dengan menggunakan perangkat HP atau laptop seperti itu. Iya, lalu apa saja kendala selama pembelajaran secara daring ini dan bagaimana pihak-pihak sekolah ini mengatasinya? Sebenarnya kalau dari pihak sekolah sendiri dia nggak ada kendala ya, justru yang datang ada kendalanya itu justru datang dari siswa dan salah satunya misalnya kayak ketiadaan kuota atau sinyal atau perangkat HP dan juga laptop. Jadi di mereka siswa yang tidak yang memiliki halangan tersebut bisa datang ke rumah, maksud saya datang ke sekolah untuk memanfaatkan fasilitas lab komputer untuk mengikuti sekolah daring. Atau nanti ada guru yang kemudian mengantarkan tugas ke rumah siswa, kemudian nanti siswa itu mengumpulkan tugasnya langsung ke sekolah, seperti itu. Oke, lalu khusus untuk sekolah menengah kejuruan ini yang memang diketahui lebih banyak praktik. Lalu bagaimana kemudian sekolah itu melaksanakan kegiatan praktikum untuk para siswa? Iswara. Kalau tadi saya sempat wawancara salah satu SMK di Kota Manado, yaitu SMK Negeri 2 Manado. Nah, kalau mereka menerapkan sistem shift, jadi untuk praktik sendiri kan tidak mungkin dilakukan secara daring, jadi tetap dilakukan ke sekolah. Namun siswa-siswa yang ada misalnya jumlahnya 36 begitu, nanti per shift-nya dibagi menjadi 5 orang dan itu sehari bisa ada 3 shift seperti itu. Ya, baik Tribuners, tadi rekan kami juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMKN 2 Manado, Mervi Huwawe. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Di awal-awal pandemi COVID-19 itu yang pertama pelaksanaan ujian nasional itu sudah ditiadakan di awal-awal di tahun 2020. Kemudian juga pelaksanaan uji kompetensinya itu juga tidak dilaksanakan, tapi dengan mengambil itu untuk nilai kompetensi keahliannya itu diambil dari nilai PKL yang dilaksanakan oleh siswa. Nah, pada tahun 2020 kita masih melaksanakan PKL itu di industri. Nah, kemudian ketika pandemi, di mana sistem pembelajaran sudah dilaksanakan secara daring, maka kita melaksanakan pola dengan 30 menit per 1 jam pelajaran dengan sistem daring. Kami pun memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih aplikasi yang sesuai dan yang dikuasai oleh para guru. Dan ada yang menggunakan juga Zoom Meeting, ada yang menggunakan juga Google Meeting, ada yang menggunakan juga Google Classroom, dan ada yang mengirim materi juga lewat WA. Kemudian ketika siswa itu punya kendala tidak memiliki HP atau juga tidak memiliki HP Android, dan juga itu ada siswa yang tidak memiliki kuota, itu yang menjadi kendala. Siswa-siswa tersebut itu kami laksanakan secara luring. Nah, mereka dilaksanakan secara luring dan juga ada kegiatan vaksinasi booster Moderna bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Provinsi Kaltara mulai digelar hari ini, Kamis 12 Agustus. Kegiatan vaksinasi Moderna bagi tenaga kesehatan ini perdana digelar di Kota Tarakan dan dimulai siang tadi di RSUD Tarakan, Provinsi Kaltara. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pauziah, yang akan menyampaikan laporan. Halo Andi. Ya, halo rekan Dea. Ya, Andi, bisa Anda jelaskan bagaimana dengan
pelaksanaan vaksinasi Moderna bagi nakes di Kota Tarakan siang tadi. Ya, baik rekan Dea. Selamat sore Tribuners, saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan pada pukul 12.00 WITA siang tadi, akhirnya vaksinasi untuk suntikan ketiga atau booster bagi tenaga kesehatan pertama kali dilakukan di Kota Tarakan, yakni di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dikatakan PLT Dirut RSUD Tarakan, Provinsi Kaltara, Dr. Franky Sientoro, hari ini total ada sekitar 160 sasaran yang dilakukan vaksinasi untuk suntikan ketiga menggunakan jenis vaksin Moderna. Adapun kegiatan vaksinasi ini baru dilakukan karena memang kondisinya pendistribusian vaksin Moderna sendiri baru diterima oleh pihak RSUD sekitar 2 hari lalu atau tepatnya sekitar 10 Agustus 2021 lalu. Demikian, Oke. Dea. Oke, Andi. Lalu siapa saja yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin booster Moderna ini? Baik, rekan Dea. Dikatakan PLT Dirut RSUD Tarakan, Dr. Franky Sientoro, memang dalam penyiapan siapa saja yang berhak mendapatkan vaksinasi sudah diatur oleh pihak RSUD, di antaranya mereka yang bertugas khusus bertugas di ruang tulip, yakni di ruang perawatan isolasi pasien COVID-19 yang bergejala berat. Dikatakan Pak Dr. Franky Sientoro, memang hari ini ada 160 dosis untuk 160 nakes. Namun alokasi yang diberikan oleh Dinkes kepada RSUD Tarakan sebanyak 50 vial. Adapun satu vialnya itu bisa terdiri dari 14 dosis yang disuntikan kepada 14 nakes. Artinya jika 50 vial bisa sampai sekitar 700 dosis yang diperuntukkan kepada 700 orang nakes di RSUD Tarakan. Sementara itu total di RSUD Tarakan sendiri ada 1.400 nakes yang menunggu untuk divaksinasi dosis ketiga. Demikian deh. Iya, lalu apakah ada laporan KIPI pasca vaksinasi Moderna tadi? Iya, Dea. Sampai hari ini sekitar pukul 17.27 WITA belum ada laporan KIPI yang masuk yang disampaikan oleh Pak Franky Sientoro. Namun berdasarkan laporan dari instansi luar yang sudah melaksanakan lebih dahulu vaksinasi Moderna bagi nakesnya, memang untuk KIPI sendiri memang ada, dan KIPI yang dilaporkan ini lebih levelnya berada di atas Sinovac. Gejalanya bisa berupa demam ringan, kemudian badan pegal-pegal dan meriang. Untuk antisipasinya sendiri dari RSUD Tarakan juga sudah menyiapkan ruangan khusus untuk tempat tidur dan penanganan khusus bagi mereka yang memang tiba-tiba terdapat gejala KIPI. Selain itu juga setelah vaksinasi dosis ketiga, vaksinasi suntikan ketiga bagi nakes ini, setiap nakes yang sudah menjalankan vaksin, mereka mendapatkan obat yakni bernama Sanmol. Memang obat ini dikhususkan untuk jika misalnya nanti muncul gejala KIPI ringan seperti demam atau meriang. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan kami Andi juga berhasil mendapatkan keterangan dari PLT Dirut RSUD Tarakan, Provinsi Kaltara. Franky Sientoro, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Yang akan booster dalam fase pertama, karena kami dapat jatah 50 vial vaksin. Artinya 50 vial itu per vialnya 14 orang, kurang lebih 700 berarti. 700 nakes dalam 5 hari ke depan, dan itu sudah terdaftar, tetapi nakes kami 1.400 akan divaksin semua, di mana bagi penyintas yang sedang sakit atau yang baru sakit ditunggu tetap 3 bulan. Ya, yang suntikan keduanya COVID Sinovac kedua
tetap disuntik Sinovac kedua, setelah 3 bulan baru bisa mendapat Moderna untuk booster yang ketiga, suntikan yang ketiga. Jadi prediksi saya yang akan disuntik kurang lebih 1.200 orang, sambil yang lain menyusul. Ini bertahap atau sekaligus hari ini selesai disuntik? Nah, ini bertahap. Hari ini 160 orang. Besok lagi 160 sampai 700-800 yang pertama, kemudian dropan vaksin yang kedua dilanjut. Karena mudah-mudahan kipinya tidak terlalu menonjol, karena informasi yang didapat sebelumnya itu mendapatkan efek panas, efek meriangnya lebih tinggi daripada yang Sinovac. Nah, kenapa kita harus bertahap? Ya saling mengganti ini. Teman yang tugasi poli, teman yang tugasi tuli, teman yang di lain saling isi. Jadi tidak di semua bagian. Karena kalau di semua bagian, kalau ada yang demam tinggi pasti akan mengganggu pekerjaan mereka. Makanya diambil dari beberapa bagian. Ya, dari beberapa bagian rumah sakit diambil. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Kecamatan Kumpeh Ilir. Kejadian tersebut cepat diketahui karena terpantau CCTV asap digital. Polres Muaro Jambi beserta jajarannya serta pihak terkait pun langsung turun untuk melakukan pemadaman. Helikopter waterbombing dikerahkan dalam melakukan pendinginan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan itu. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jambi, Hasbi Sabirin yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hasbi. Ya, halo Dea. Ya Hasbi, bisa Anda informasi berdasarkan pantauan Anda, berapa luas lahan yang terbakar tersebut dan apakah sudah diketahui penyebab dari kebakaran ini? Ya, baik Dea dan pemirsa Tribunus. Memang beberapa waktu lalu kebakaran hutan dan lahan itu kembali terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tepatnya di Desa Sogo, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi. Memang dalam kurun waktu yang cukup lama, sepanjang tahun 2021 ini, ya hanya terjadi kebakaran hutan dan lahan di titik Kecamatan Kumpeh Ulu. Ini merupakan kebakaran hutan dan lahan yang paling besar yang terjadi sepanjang tahun 2021 ini. Untuk luas lahan itu yang terbakar mencapai 40 hektar lahan kosong milik perusahaan yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan informasi yang kita terima dari Polres Muaro Jambi, kebakaran hutan itu cepat diketahui karena terpantau CCTV kabut asap. Bukan, maksud kami CCTV pantau asap gitu. Dalam pantauan itu pihak Polres Muaro Jambi melakukan tindakan yang cepat untuk melakukan pemadaman terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Kumpeh Ilir tersebut. Begitu dia. Oke, lalu apa tindakan lanjut yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan aparat lain yang tergabung? Lalu juga apakah ada indikasi bahwa kebakaran ini disebabkan oleh kelalaian pihak tertentu atau bagaimana, Hasbi? Ya, baik Dea. Berdasarkan informasi yang kita terima dari Polres Muaro Jambi, memang kebakaran hutan dan lahan itu terjadi ketika sore hari. Untuk penyebab terjadi kebakaran hutan itu, pihak Polres Muaro Jambi saat ini masih menduga itu adalah sebuah ketidaksengajaan. Karena di lahan itu merupakan lahan milik perusahaan PT Pelita Group, yang mana lahan itu sudah tidak difungsikan, sudah lama tidak difungsikan, sehingga kebakaran itu tidak ada unsur kesengajaan. Berdasarkan informasi yang kita terima dari Polres Muaro Jambi juga, berdasarkan penyelidikannya, mungkin kebakaran hutan dan lahan itu disebabkan ada unsur ketidaksengajaan karena di lahan kebakaran itu gambutnya cukup dalam dan musim kemarau yang terjadi di wilayah Muaro Jambi sehingga menyebabkan atau ada sebagian warga Muaro Jambi itu dijadikan lahan itu sebagai spot untuk pemancingan.
Jadi pihak Polres Muaro Jambi hingga hari ini dia masih menduga kebakaran itu hanya ada unsur ketidaksengajaan oleh akibat pelaku yang melakukan pemancingan di lokasi tersebut. Begitu, Iya. Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan kami Hasbi juga berhasil melakukan wawancara bersama Kapolres Muaro Jambi. Berikut hasil keterangan dari AKP Yuyan Priyatmaja selengkapnya. Di minggu kemarin terjadi kebakaran lahan di Soko. Itu lahan itu memang belum diolah, tapi sudah ada pemiliknya, namun belum diolah. Kalau misalnya dari desa itu merupakan dari grupnya Pelita, dan itu juga api itu diduga berawal dari tengah, dan dari tengah itu selama ini yang merawat ataupun banyak masyarakat yang memetik sawit di dalam sana dan mancing. Nah, kita udah laksanakan koordinasi dan klarifikasi. Kita masih unsur untuk dari perusahaan yang belum kita dapatkan. Nah, kita masih melaksanakan penyelidikan siapa ibaratnya yang memicu api tersebut. Nah, karena memang itu belum diolah, belum ditanami, itu ada sisa. Karena kalau menurut keterangan perusahaan itu masih sifatnya banjir, makin lagi sedang dibuat untuk kanal-kanalnya, akan ditinggikan lah ibaratnya, di kanal bloknya akan ditinggikan. Namun masih terkendala sehingga belum diapa-apain, dan yang mengolah saat ini adalah masyarakat sekitar yang memanen, karena sebelumnya itu overtaking dari PT yang lain kepada diambil alih oleh grup Pelita ini. Nah, di sana ada sekitar 40 sampai 50 batang sawit yang dimanfaatkan, yang dipanen oleh masyarakat sekitar. Jadi kita melihat bahwa asal api memang dari tengah, dan itu memang pada saat itu rumput-rumputnya memang setengahnya kering gitu. Jadi kemungkinan kita duga kalau misalnya untuk pembersihan karena tidak ada yang mengolah. Kemudian kemungkinan besar kita duga bahwa ada yang tidak sengaja melempar atau tidak sengaja sehingga jadinya terbakar. Sementara kita seperti itu. Tribuners, sesaat lagi akan ada informasi mengenai kisah ibu muda yang baru saja melahirkan harus naik ekskavator menyeberangi Sungai Ciherang lantaran jembatan putus, dan juga berita menarik lainnya. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya. Seorang ibu bersama anak yang baru saja ia lahirkan terpaksa menyeberangi Sungai Ciberang di Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten dengan menggunakan eskavator. Ia dibawa menggunakan jembatan gantung lantaran jembatan utama terputus akibat luapan Sungai Ciberang. Ibu itu bahkan harus dibantu oleh masyarakat sekitar untuk dapat menaiki alat berat tersebut, didampingi oleh sang suami dan keluarga lainnya. Dirinya juga harus bertarung melawan derasnya air sungai yang berada di bawahnya untuk dapat sekedar melewati jalan tersebut untuk bisa pulang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis dari Tribun Banten, Martin Ronaldo, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Martin. Halo Dea, selamat sore dan para Tribuner. Ya Martin, berdasarkan informasi yang Anda himpun, pantauan Anda bagaimana? Bisa Anda ceritakan kronologi ibu hamil tersebut harus menyeberangi Sungai Ciberang ini menggunakan eskavator? Iya Dea, benar. Siti Aisyah, umur 25 tahun, warga Kampung Ciladeun, Desa Ciladeun, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ini terpaksa harus menyeberangi Sungai Ciberang lantaran jembatan Muhara yang terputus pada beberapa hari yang lalu akibat hujan lebat. Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa sang ibu dan anaknya yang baru melahirkan pada hari Selasa kemarin ini terpaksa harus menyeberangi jembatan Muhara dengan menggunakan ekskavator lantaran jalan ataupun jembatan Muhara terputus. Ya. Ya, lalu terkait hal ini, apakah sudah ada respons dari Pemprov Banten
Mungkin ada rencana untuk segera memperbaiki jembatan yang putus tersebut. Ya, Dea, dari keterangan dari Pemprov Banten dalam hal ini Gubernur Banten yakni Wahidin Halim pada beberapa hari yang lalu menyikapi terkait jembatan Muhara yang putus, bahwa pihak Pemprov saat ini sudah berencana untuk membangun kembali jembatan Muhara yang informasinya selama 1 tahun terakhir ini mangkrak ya, lantaran refocusing anggaran. Dan juga ya, sebatas informasi juga tadi kami juga berhasil menghimpun informasi dari Kepala Desa Ciladaun yakni Yayat Dimyati. Dia menerangkan bahwa memang kondisi saat ini jembatan Muhara tidak dapat dilalui oleh siapapun, dan hal tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat yang ada di sana, termasuk kasus Ibu Siti Aisyah yang bersama dengan anaknya yang baru saja melahirkan harus kembali ke rumahnya dengan menggunakan eskavator. Ya. Ya, baik, terima kasih rekan Martin Ronaldo untuk informasinya dari Kabupaten Lebak, Banten. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat gempa magnitudo 7,1 di Talaut, Sulawesi Utara pada hari ini Kamis 12 Agustus dini hari. Guncangan cukup kuat lawan Talaut selama 3-4 detik. Parameter gempa dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat pusat gempa bermagnitudo 7,1 ini berada di laut 267 km timur laut Melanguane dengan kedalaman 51 km. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado, Ivan Mamentiwalo, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Ivan. Halo Ivan. Ivan, bisa mendengar saya? Halo. Halo, selamat sore. Iya, Ivan, terkait adanya gempa tadi ya bermagnitudo 7,1 ini, bagaimana kondisi terkini pasca bencana itu di Kepulauan Talaut? Ya, oke. Saat ini saya melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Talaut, di mana pasca gempa yang terjadi pada Kamis malam yang berkekuatan 7,1 skala Richter. Untuk situasi kondisi di Kabupaten Kepulauan Talaut sendiri tidak berdampak apa-apa, cuman ada kepanikan warga pas kejadian tersebut. Jadi banyak warga yang keluar rumah karena memang guncangannya cukup kuat, sekitar 3-4 menit. Jadi banyak warga yang mencoba menyelamatkan diri keluar rumah, seperti itu. Oke, Ivan, terkait dengan gempa ini berkekuatan 7,1 dan guncangannya juga cukup kuat, lebih juga ini terjadi lebih dari 3 menit. Apakah ada korban jiwa dan kerusakan material akibat gempa yang sudah dilaporkan? Oke. Untuk data dari BPBD sendiri Kabupaten Kepulauan Talaut, di mana sampai saat ini tidak ada korban jiwa atau kerusakan secara material. Namun warga tetap dihimbau untuk waspada karena ancaman-ancaman ataupun gempa-gempa susulan yang masih berpotensi akan terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Seperti itu. Lalu apakah gempa ini berpotensi tsunami? Apakah ada informasi terkait hal ini? Ya, untuk informasi dari BMKG sendiri, di mana gempa yang berkekuatan 7,1 skala Richter ini tidak berpotensi tsunami. Di mana bisa Tribuners lihat, ini saya berada di pinggiran pantai. Untuk situasi ataupun cuaca saat ini tetap masih tenang, tidak ada ombak.
Dan untuk potensi tsunami tidak ada karena berdasarkan dari BMKG seperti itu. Iya, baik Tribuners, rekan kami event tadi juga berhasil mendapatkan keterangan dari Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Mukhtar Arunde Parapaga, dan juga seorang warga Melongwane, Andi Jasman. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Iya. Kita mau jujur, kita nggak tahu. Iya. Kita malah kaget dari Badan Bencana Nasional, PA, Direktur, Ibu Direktur, Pak Wabub, mohon laporan kondisi gempa. Pertama, kita bilang, Alhamdulillah, puji Tuhan, kita tidak ada korban jiwa. Dan memang karena kita ini kan pulau karang. Jadi pulau, ya itu tuh anugerah Tuhan. Berapa kali kita gempa di atas 7, tetapi korban kita sangat minim sekali. Itu tuh satu yang kita harus syukuri. Nah, saya menghimbau untuk masyarakat, karena kita status daerah kita kan ini rawan bencana, rawan gempa, sehingga tingkat kewaspadaan di masyarakat itu penting sekali. Saya mendorong nanti akan berkonsultasi dengan Pak Bupati supaya Badan Bencana Daerah untuk segera mengupayakan itu alarm. Iya, alarm tentang kewaspadaan, terutama jika terjadi ancaman tsunami. Gempa, sasi, pokoknya larut ketakutan. Saya teringat jangan sampai ada gempa-gempa susulan seperti sebelumnya itu, karena kita tahu bahwa Talaut ini adalah rawan bencana alam. Nah, khususnya gempa itu sudah keseringan. Jadi biar bagaimana keluarga saya itu ketakutan keluar, lari di luar, katanya supaya aman. Jadi begitu. Permintaan stok plasma darah konvalesen di PMI Kota Tangerang terus menurun hingga hari ini, Kamis 12 Agustus. Pihak PMI Kota Tangerang mengungkapkan sebelumnya permintaan plasma darah konvalesen dari berbagai rumah sakit di Kota Tangerang lebih dari 1.000 permintaan dalam 1 minggu. Hal itu membuat pihak PMI Kota Tangerang sampai harus membuat daftar waiting list atau antrean bagi masyarakat yang membutuhkan plasma konvalesen tersebut. Meski jumlah permintaan kini menurun, jumlah masyarakat yang mendonorkan plasma darah masih belum sebanding dengan permintaan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Warta Kota, Gilbert Samsandro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Gilbert. Baik Dea, selamat sore Dea. Ya Gilbert, bisa Anda informasikan apakah sudah diketahui penyebab turunnya permintaan plasma darah konvalesen di PMI Kota Tangerang ini, yang dimana seminggu sebelumnya sempat mengalami terus naik permintaan yang tinggi? Baik ya, penurunan jumlah permintaan plasma darah konvalesen di PMI Kota Tangerang ini sejalan dengan pernyataan dari Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah yang mengatakan bahwa dalam 2 pekan terakhir, jumlah tingkat keterisian rumah sakit di Kota Tangerang sudah menurun, bahkan sekarang hingga hanya mencapai 42%. Oleh sebab itu, sejak Senin kemarin, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang juga sudah mulai dibuka untuk pelayanan umum. Kemudian setelah itu juga permintaan plasma darah seperti di PMI Kota Tangerang ini juga semakin menurun hingga sampai saat ini yang sudah tidak terjadi lagi waiting list. Gitu dia. Baik. Oke, lalu untuk rata-rata berapa permintaan setiap minggunya, dan biasanya paling banyak golongan darah apa yang dicari, Gilbert? Sampai hari ini permintaan golongan darah yang masuk ke dalam PMI Kota Tangerang mencapai 4.219 kantung darah. Sejak awal pandemi COVID-19, jumlah darah yang masuk permintaannya kepada PMI Kota Tangerang yaitu golongan darah A sebanyak 1.127 kantong, golongan darah B 1.189 kantong, dan golongan darah O 1.645 kantong, lalu golongan darah AB 258 kantong. Untuk sampai dengan minggu ini sudah tidak terjadi lagi waiting list permintaan darah dari rumah sakit di wilayah Tangerang, dan sampai hari Kamis ini baru 217 permintaan darah yang masuk ke PMI Kota Tangerang. Begitu dia. Oke, Gilbert, lalu apakah melihat situasi sekarang ini, stok ketersediaan plasma darah konvalesen di PMI Kota Tangerang ini sudah aman? Sampai hari ini, Ketua PMI Kota Tangerang, Oman Jumansyah, mengatakan
stok keterisian plasma darah konvalesen di PMI Kota Tangerang masih belum sebanding dengan permintaan yang masih banyak, meskipun sudah menurun tapi masih banyak permintaan dari masyarakat ataupun rumah sakit sekitar Kota Tangerang. Oleh karena itu, PMI Kota Tangerang mengajak masyarakat untuk melakukan donor darah bagi pasien-pasien penyintas COVID-19 yang sudah sembuh, kini dinyatakan negatif, untuk mau mendonorkan darahnya, membantu saudara-saudara yang sedang membutuhkan di rumah sakit sekitar Kota Tangerang ini. Begitu dia. Oke, lalu selain itu bagaimana cara PMI Kota Tangerang ini bisa mencukupi kebutuhan plasma darah konvalesen? Untuk saat ini PMI Kota Tangerang melakukan sistem jemput bola bagi masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya untuk para penderita COVID-19 di Tangerang ini yang sedang dirawat. PMI Kota Tangerang melakukan sistem jemput bola dengan menemui langsung masyarakat ke tempat tinggalnya. Lalu karena proses pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel berjalan hingga sampai 2-3 jam, karena itu PMI Kota Tangerang menyediakan petugas khusus untuk melakukan sampling darah di lokasi tempat tinggal si pendonor. Kemudian setelah diperiksa apakah kualitas darah si pendonor itu lancar, baru akan diambil darahnya dan dibawa kembali ke PMI Kota Tangerang untuk kembali diolah lalu siap untuk didonorkan. Oke, Tribuners, Gilbert tadi juga sudah berhasil melakukan wawancara bersama Ketua PMI Kota Tangerang, Oman Jumansyah. Berikut liputan selengkapnya. Yang tadinya antrian bisa sampai 1.000, sekarang menjadi 0. Nah, sementara pendonor-pendonor yang lain juga mungkin karena kesadaran mereka ya, untuk bisa mendonorkan plasma, karena plasma ini ada momen emasnya, dia hanya 3 bulan. Paling cepat adalah bagi pendonor yang pernah kena COVID dinyatakan positif negatif, 2 minggu bisa mendonorkan plasmanya ke PMI Kota Tangerang. Nah, minggu ini baru kita terapkan 217, artinya ada penurunan yang cukup drastis, antrian juga sudah 0. Tentunya ini juga tidak berhenti di sini gitu. Kita tetap menghimbau masyarakat untuk bisa mendonorkan plasmanya untuk membantu menyelamatkan jiwa sesama. Berarti dari biasanya antrian per minggu mencapai 1.000 bahkan sampai waiting list, untuk sekarang antrian 0 Pak? Alhamdulillah 0. Jadi sekarang yang pendonor setiap hari datang udah langsung terlayani Pak? Iya, rata-rata permintaan plasma darah ini dari mana aja Pak? Dari masyarakat atau ada dari rumah sakit di Kota Tangerang ini? Jadi kalau plasma ini rata-rata dari rumah sakit. Karena yang berhak untuk meminta plasma adalah dokter yang merawatnya. Meminta kepada PMI. Terus Pak Awan, melihat kasus seperti ini, untuk apakah dari pendonor itu sebanding dengan angka permintaan plasma konvalesen, Pak? Masih belum sebanding. Akhirnya tidak makanya gini, plasma ini kalau secara masif seluruh masyarakat yang pernah dinyatakan positif dan sekarang udah negatif, kalau sama-sama kita kerjasama nih untuk menyelamatkan jiwa sama, maka ke depan adalah tingkat kesembuhan akan tinggi, tingkat kematian akan menurun. Jika permintaan dan jumlah pendonor sebanding? Iya. Berarti saat ini masih belum sebanding ya Pak? Belum. Kabar berikutnya datang dari Bogor, Jawa Barat. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang pria berinisial MS berusia 45 tahun yang terjadi pada 4 Agustus 2021 dini hari lalu. Aksi itu terjadi di kawasan Cibogo, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Pelaku kini diketahui berinisial SS berusia 32 tahun ditangkap polisi dalam pelariannya di kawasan Cipanas, Cianjur. Sebelum kejadian, korban dan pelaku ini diketahui sempat berpesta miras bersama dengan beberapa orang lainnya. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun News Bogor, Naufal, yang akan menyampaikan laporan. Halo Naufal. Halo. Halo, selamat sore Dea. Ya, Naufal, bisa Anda informasikan terkait penangkapan pelaku pembunuhan sadis di Puncak Bogor ini? Baik, saya laporkan bahwa kasus pembunuhan yang terjadi di kawasan Puncak Bogor, tepatnya di kawasan Cibogo, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor ini diungkap dalam 1 kali 24 jam. Namun
baru dirilis hari ini oleh kepolisian, tepatnya tadi siang. Jadi peristiwanya itu terjadi pada 4 Agustus lalu, berawal dari temuan mayat dengan luka cukup parah di bagian kepala, kemudian polisi yang melakukan penyelidikan langsung mengarah ke jejak-jejak ke arah puncak dan sampailah ditemukan pelaku ini di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Demikian. Iya, Novel, berdasarkan konferensi pers kasus tadi, bagaimana kronologi kasus pembunuhan ini bisa terjadi? Baik, terkait kronologi kejadian pembunuhan yang melibatkan tersangka dan 1 orang korban ini, awalnya korban ini bersama rekan-rekannya menggelar pesta miras atau minuman keras di depan sebuah hotel yang tidak terpakai di kawasan Cibogo. Kemudian datanglah tersangka dan ikut bergabung. Hubungan antara tersangka dan korban ini memang tidak kenal dekat dan mereka baru bertemu beberapa kali di tempat nongkrong atau di tempat kumpul-kumpul seperti itu. Kemudian ketika mereka pesta miras bersama, tersangka ini terlibat cekcok dengan korban. Tersangka ini merasa tersinggung dengan kata-kata yang dilontarkan oleh korban yang diarahkan kepada tersangka. Tersangka pun langsung mengarahkan pukulan tangan kosong ke arah korban sampai korban tersungkur, kemudian korban juga diinjak, kemudian tersangka juga mengambil batu yang ada di sekitar TKP, kemudian memukulkan batu tersebut tepat ke wajah korban sampai korban tidak sadarkan diri, kemudian dinyatakan meninggal dunia. Demikian. Ya, Novel. Lalu sebenarnya perkataan apa yang sampai bisa membuat tersangka ini nekat melakukan aksi pembunuhan itu? Baik, terkait lontaran atau ucapan yang dilakukan oleh korban yang diarahkan kepada tersangka ini, bunyinya itu seperti ke arah anak baru kemarin sore. Maksud kami anak baru kemarin sore gitu. Dan kata-kata anak baru kemarin sore ini dilontarkan oleh korban kepada tersangka dan tersangka emosi, dan memang tersangka ini dikenal cukup temperamen dan cukup mudah tersulut emosinya sehingga terjadilah penganiayaan dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Demikian. Lalu bagaimana dengan pengakuan tersangka atas kejadian yang dilakukannya ini, Novel? Baik, terkait tersangka, tadi juga kami sempat sedikit mewawancari berbincang dengan polisi yang menemani tersangka yang dihadirkan dalam jumpa pers tadi, bahwa si tersangka ini mengaku bahwa kejadian tersebut memang murni karena dia tersulut emosi, tersinggung, dan dia juga sama sekali tidak memiliki dendam apapun kepada korban sebelumnya, karena permasalahan itu terjadi tiba-tiba di TKP tanpa ada dasar beberapa hari yang lalu atau punya pengalaman tidak baik dengan antara tersangka dan korban, itu tidak ada menurut tersangka, dan itu hanya tersinggung di hari itu saja. Dan menurut keterangan polisi, tersangka ini juga memang punya pengalaman atau riwayat terkait kriminalitas penganiayaan terhadap orang, dan dia juga merupakan residipis dan pernah dipenjara beberapa tahun dengan kasus yang sama, yaitu penganiayaan berat terhadap orang lain. Demikian. Ya, baik, terima kasih rekan Novel melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Kasus pasien COVID-19 asal desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, yang dikabarkan meninggal ternyata masih hidup, akhirnya ditutup. Pihak rumah sakit mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak keluarga pasien. Meski begitu, pemerintah setempat menyayangkan kebijakan RS tersebut yang terkesan tidak profesional hingga menimbulkan kesalahpahaman informasi. Kejadian tersebut merupakan pertama kali terjadi di wilayah desa Tambong Wetan dan diharapkan tidak terulang kembali.
Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Solo, Septiana Lestari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Septi. Halo Dea, selamat sore. Iya Septi, berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, bisa Anda ceritakan bagaimana sebenarnya awal mula atau kronologi kasus ini? Ya, sebelumnya dikabarkan dari salah satu warga desa di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, dikabarkan meninggal dunia, yakni perempuan berinisial S berusia 44 tahun. Menurut keterangan dari Camat Kalikotes, Seniwati mengatakan jika awal mulanya pada pukul 7 malam dikabarkan dari pihak keluarga, dikabarkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten jika salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Kemudian dari pihak memberikan instruksi kepada Satgas kecamatan setempat karena diketahui sebelumnya pasien yang bersangkutan merupakan terpapar COVID-19. Kemudian Satgas kecamatan langsung melakukan proses pemakaman dengan hingga menggali kubur. Hingga pada pukul 1 dini hari jenazah tidak kunjung datang ke rumah duka maupun ke tempat pemakaman. Kemudian dari Satgas petugas pemakaman menginformasikan kepada pihak keluarga dan pihak keluarga mencari tahu di rumah sakit kenapa kok belum datang seperti itu. Kemudian dari rumah sakit mengabarkan jika ternyata jenazah tersebut bukan merupakan saudara S, perempuan berinisial S yang merupakan warga desa Kalikotes, melainkan warga berinisial S yang merupakan warga dari Kecamatan Bayat, seperti itu. Iya, Septi, lalu bagaimana dengan tanggapan dari pihak keluarga pasien dan juga kondisi pasien berinisial S tadi saat ini? Untuk tanggapan dari keluarga sendiri tentu saja terkejut sekaligus bersyukur mengetahui anggota keluarganya mereka masih hidup, dan saat ini perempuan berinisial S tersebut masih dirawat di rumah sakit tersebut dan kondisinya berdasarkan informasi terakhir sudah membaik, seperti itu dia. Iya, lalu apakah ada juga tanggapan dari pihak rumah sakit terkait, Septi? Atas kejadian tersebut pihak rumah sakit langsung mengklarifikasi kepada pihak keluarga dan memohon maaf atas kejadian tersebut, dan pihak keluarga juga menerima dan memaklumi kejadian tersebut. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Solo, Septiana Lestari untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya. Vaksin dosis kedua di Surabaya sempat mengalami kelangkaan akibat distribusi yang tersendat di akhir Juli. Akibatnya, banyak penerima vaksin dosis kedua yang molor dari jadwal yang seharusnya.
Oleh karenanya, Pemkot berkoordinasi dengan jajaran vertikal untuk mempercepat distribusi vaksin. Dan kini, sebuah vaksin Sinovac dosis kedua pun mulai digelar di Surabaya pada hari ini, Kamis 12 Agustus. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya, Bobby Koloway, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Bobby. Halo, Bobby. Iya, Dea. Iya, Bobby, bisa Anda informasikan serbuan vaksin dosis kedua di Surabaya ini ada di mana saja digelar dan juga berapa target suntikannya? Iya, ya betul sekali. Pemerintah Kota Surabaya berkoordinasi dengan sejumlah Forkopimda di lingkungan Kota Surabaya. Hari ini menggelar vaksinasi massal dosis kedua Sinovac di 67 titik lokasi yang ada di Kota Surabaya. Vaksinasi massal ini diberikan kepada warga yang sebelumnya telah menerima dosis pertama pada bulan Juli lalu. Vaksinasi dosis pertama ini dilakukan di 67 titik lokasi, diantaranya ada di lapangan Tor, di Islamic Center, dan beberapa titik lokasi lainnya. Salah satu titik yang menjadi lokasi dengan jumlah peserta cukup banyak adalah lapangan Tor. Sekalipun demikian, antusias warga tidak melupakan gitu ya protokol kesehatan, mereka tetap mengantri dengan sesuai aturan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Ya, Bobby. Lalu selain kalangan umum ini, apakah vaksinasi kedua kali ini juga ditargetkan bagi pelajar di Surabaya? Ya, ya betul sekali Dea. Jadi untuk dosis kedua ini ada 218.000 dosis yang disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya, di mana 5.000 diantaranya diberikan kepada kalangan pelajar usia 12 tahun ke atas. Vaksinasi bagi pelajar juga dilakukan di hari yang sama, hari ini, yang mana dilakukan di Islamic Center Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya rencananya akan melanjutkan dosis pertama minggu depan juga diberikan kepada kalangan umum maupun kalangan pelajar ya. Iya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Bobby juga berhasil melakukan wawancara bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Berikut liputan selengkapnya. Alhamdulillah hari ini kita ada Pak Pangko Armada 2 yang memberikan support kepada kami, pada Forkopimda Kota Surabaya, karena awal dulu dosis 1 juga di sini, vaksin juga dari beliaunya, sehingga dilanjutkan lagi dengan vaksin kedua. Hari ini ada Pak Kapolres Tabes, juga beliau menyaksikan, karena hari ini di Surabaya ada 67 titik. Semuanya berjalan. Ini adalah serbuan TNI Polri, Pemprov Jawa Timur, dan Pemkot Surabaya. Karena insya Allah, karena sudah keinginan kami, kekuatan kami, kita akan menyerbu Surabaya Raya. Surabaya Raya itu berarti tidak hanya di kota Surabaya, tetapi di seluruh penunjangnya kota Surabaya, seperti arahan Bu Gubernur, Pak Panglima, Pak Pangdam, Pak Pangko Armada 2, dan Pak Kapolda, maka kita akan saling bahu-membahu. Karena kalau Surabaya pun sudah tervaksin semuanya, kalau penunjangnya dari Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, itu juga belum terpenuhi, maka semuanya akan jadi sia-sia. Sehingga inilah yang disampaikan beliau-beliaunya dari Bu Gubernur dan Forkopimda Jawa Timur, baik Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pangko Armada 2, inilah saatnya kita saling bahu-membahu, saling menguatkan untuk Surabaya Raya. Insya Allah target ini yang ada 218.000 yang semuanya untuk dosis 2, sehingga tanggal 24 Juli sampai dengan 9 Agustus akan bisa terpenuhi semuanya. Karena besok kabarnya insya Allah Sabtu juga akan datang lagi, kita akan lakukan lagi di hari berikutnya, sehingga nakes kita juga nanti akan berbagi untuk membantu di Surabaya Raya, ada di Sidoarjo dan di Gresik, sehingga aglomerasi sesuai arahan Bu Gubernur, Pak Panglima, Pak Armada 2, Pak Panglima, Pak Pangdam, Pak Kapolda bisa terbentuk, sehingga aman lah, kita Surabaya Raya akan bisa terwujud kekuatan kita begitu. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan menyediakan pelayanan isoter atau isolasi terpadu bagi masyarakat yang terpapar COVID-19. Gagasan penyediaan isoter ini mencuat saat rapat evaluasi Satgas COVID-19 ke-8 akibat tingginya angka penularan yang berasal dari kontak erat keluarga. Kendati demikian, berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk membuat isolasi terpadu ini masih dirancang.
mengingat tentunya dibutuhkan ruang, tenaga, dan peralatan yang mendukung agar isoter dapat terrealisasikan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Kaltim, Syifaul Mirfak, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Syifa. Halo Dea. Ya, Syifa, bisa Anda informasikan sebenarnya apa yang menyebabkan adanya gagasan penyediaan isolasi terpusat di Kutai Timur? Benar sekali, Dea. Saat ini angka penularan COVID-19 di Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh penularan melalui kontak erat, terutama keluarga. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, penularan melalui keluarga merupakan penularan yang paling tinggi terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Setelah penularan melalui keluarga ini kemudian disusul oleh penularan melalui rekan kerja, kemudian di urutan ketiga terdapat penularan melalui pasien terpapar COVID-19 terhadap tenaga kesehatan. Oleh karenanya, Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kutai Timur berupaya memutus penularan ini dengan menyediakan tempat isolasi terpadu atau yang biasa disebut isoter. Isoter ini nantinya akan memisahkan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari keluarganya yang berada di rumah, sehingga penularan melalui kontak erat keluarga dapat ditekan semaksimal mungkin. Kemudian perlu diketahui, Dea, warga yang menempati isolasi terpusat ini nantinya dikhususkan bagi mereka yang tidak bergejala atau OTG hingga pasien dengan gejala ringan. Warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan memiliki potensi besar untuk menularkan kepada keluarga yang berada di rumah akan diarahkan untuk menjalani isolasi terpusat di sini. Demikian ya. Syifa, bisa Anda informasikan apa saja sebenarnya pertimbangan dari Satgas COVID-19 daerah ini dalam memutuskan lokasi isoter? Baik, Dea. Pada rapat evaluasi Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kutai Timur Senin 9 Agustus kemarin, Satgas COVID-19 Kabupaten Kutai Timur memutuskan untuk menjadikan gedung asrama Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sangatta Utara sebagai lokasi isolasi terpusat. Satgas COVID-19 ini memutuskan melalui mempertimbangkan dari berbagai aspek yang menjadi pertimbangan, yaitu apakah gedung ini selanjutnya bisa dijadikan isolasi atau tidak. Satgas memeriksa dari segi kapasitas tempat tidur, air bersih, listrik, hingga sanitasi untuk menentukan lokasi isoter, termasuk juga ventilasi udara dan keterbukaan ruang untuk aktivitas pasien yang tinggal di dalamnya nanti. Demikian, Dea. Iya, lalu apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kutai Timur dalam mempersiapkan gedung asrama SMA N2 Sangatta Utara ini menjadi lokasi isoter? Baik deh, usai ditentukannya asrama SMA Negeri 2 Sangatta Utara sebagai lokasi isoter, Satgas langsung membentuk tim yang selanjutnya bertugas untuk mempersiapkan gedung asrama ini. Salah satunya dengan kegiatan bersih-bersih dari tim gabungan TNI Polri dan memenuhi perlengkapan ruangan seperti kasur, selimut, spray, dan lain sebagainya. Kemudian akan ada tenaga perawat bantuan yang melayani warga terpapar di isolasi terpusat ini. Tenaga perawat ini didatangkan dari berbagai puskesmas yang ada di Kutai Timur. Diperkirakan sebanyak 7 orang dari berbagai puskesmas akan ditarik dari daerahnya masing-masing untuk melayani warga terpapar di isoter ini. Demikian, Dea. Iya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Syifa sudah juga mendapatkan keterangan dari Bupati Kutai Timur, Ardian Syah Sulaiman. Berikut liputan lengkapnya. Kita harus menyiapkan isoter. Isolasi terpusat. Manfaat daripada isolasi terpusat ini, kita memutus mata rantai kontak erat. Jadi biar apakah dia OTG atau ringan, kalau mereka terpusat, mereka tidak lagi ke sana kemari seperti itu. Hanya persoalannya, fasilitasnya masih kita cari dan sedang kita siapkan. Nah, mudah-mudahan 1 pekan ini atau paling tidak rapat berikutnya kita sudah mendapatkan jawaban dari pengecekan lapangan yang besok akan dipimpin oleh Pak Dandim sebagai Wakil Satgas. Beberapa tempat, misalnya MES SMA Negeri 2. Sidang kasus dugaan korupsi V16 paket proyek di Kabupaten Muara Enim atas terdakwa Juarsyah selaku Bupati Muara Enim nonaktif kembali digelar. Kali ini terpidana Ahmad Yani yang merupakan mantan Bupati Muara Enim tahun 2018-2019 dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Sementara itu, terdakwa Juarsyah juga turut dihadirkan secara langsung ke persidangan didampingi oleh tim kuasa hukumnya.
Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tripoku, Nisha, yang akan menyampaikan laporan. Halo Nisha. Baik, Dea. Saya melaporkan dari Palembang perkara tentang sidang kasus terdakwa Juarsa. Baik, ya. Nisha, apakah ini merupakan kali pertama terdakwa Juarsa hadir secara langsung ke persidangan? Ya, benar sekali Saudara Dea. Untuk kali ini setelah kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan pada tahanan rutan di KPK ke rutan Pak Jo Palembang, ini untuk pertama kalinya terdakwa Juarsa dihadirkan ke persidangan secara langsung. Begitu Saudara Dea. Ya, lalu bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda, ada berapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan kali ini, Nisha? Pada persidangan kali ini ada 4 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yang salah satunya merupakan mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, yang berstatus terpidana. Begitu deh. Iya, lalu dihadirkan sebagai saksi. Kesaksian seperti apa yang diberikan oleh terpidana Ahmad Yani ini terkait kasus dugaan V16 paket proyek di Kabupaten Muara Enim? Oke, untuk terpidana Ahmad Yani yang dihadirkan sebagai saksi, mengatakan jika terdakwa Juarsa menerima sejumlah uang. Setidaknya ada 4 miliar rupiah yang terpidana Elvin selaku Kabid PUPR Kabupaten Muara Enim berikan kepada terdakwa Juarsa. Uang itu juga diduga merupakan fee dari 16 paket proyek yang ada di Kabupaten Muara Enim, begitu deh. Iya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Nisha juga berhasil mendapatkan keterangan dari JPU KPK Pusat. Riki, berikut liputannya. Tadi terkait keterangan saksi Ahmad Yani tadi bagaimana Bang kita selaku JPU? Ya, keterangan Ahmad Yani tadi menerangkan bahwa memang dalam menjabat mereka bersama-sama dengan Juarsa ya, tidak ada pembagian porsi, artinya sama-sama, termasuk dengan uang didapat. Uang didapat artinya Ahmad Yani menjaga hubungan baik, dia sampaikan bahwa benar kasihlah ke Pak Juarsa. Nah, termasuk juga ada Pak Juarsa menyampaikan ke Pak Ahmad Yani, Pak Ahmad ini bilang istri dan anaknya mau mencalon. Nah, atas hal itulah Pak Ahmad Yani memberikan arahan perintah kepada Elvin juga bantu keuangan. Oke, nominalnya diterima. Kalau keterangan Ahmad Yani, Elvin melaporkan ke dia itu sudah terima 4M totalnya. Nah, namun tadi kan Ahmad Yani ditanya apakah ada tanya ke Juarsa. Nah, dia nggak menyampaikan hal tersebut terima atau tidak, tetapi Juarsa ada lapor ke Ahmad Yani bahwa memang ada Elvin ke rumah. Seperti itu, setelah dia suruh antarkan uang ke rumah Juarsa. Seperti itu. Jadi dari total 10 miliar itu yang hanya diterima oleh terdakwa atau Ahmad Yani itu 4 miliar? 4 miliar. Nah, 10 miliar itu sebenarnya adalah target. Nah, karena versinya Pak Ahmad Yani tadi bilang, Elvin udah lapor, ini 4 miliar udah kita kasih Pak Juarsa. Nah, Elvin bilang, gimana kita dapat 10 MIA tahun ini? Ya udah silakan kata Pak Ahmad Yani. Cuman realisasi apakah sampai 10 atau tidak, nanti kita tanya ke Elvin. Tapi kayaknya nggak sampai karena udah keburu OTT kan. Keburu OTT jadi sisanya. Iya, tapi yang pasti di tahun kami cuma 4 miliar aja. Yang menyinggung uang 500 juta yang diberikan ke Alvin ke Pak Juarsa sendiri gimana Pak? Tadi Ahmad Yani menerangkan bahwa dia memang terima uang 500 juta. Uang apa itu Pak? 1 miliar, dan kalau bahasanya Robi kan perkenalan, tetapi kan dari Ahmad Yani bilang itu bantuan. Tapi terserah nanti kan masing-masing kita nilai nanti. Nah, dari 1 miliar yang dikasih buat bupati itu benar di Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah alias NA selaku terdakwa penerima suap infrastruktur menjalani sidang pemeriksaan saksi kedua. Sidang digelar di ruang sidang utama Profesor Harifin Atumpa, Pengadilan Negeri Makassar pada hari ini, Kamis 12 Agustus. NH hadir secara virtual dari Jakarta via Zoom, didampingi oleh penasehat hukumnya. Selain itu, terdapat 5 orang saksi juga yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam sidang kali ini. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Andi Iksan, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Andi. Halo Andi. Andi bisa mendengar saya? Ya, dia, maaf tadi
sempat terganggu sedikit. Ya, Baik, Andi. saat ini baru saja selesai sidang pemeriksaan saksi terhadap terdakwa Nurdin Abdullah, penerima suap gratifikasi proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Hari ini ada 5 saksi yang dihadirkan. Salah satunya itu adalah putra dari Nurdin Abdullah sendiri dan Ketua Gerindra Kota Makassar, Bapak Erik Horas. Ada beberapa poin mungkin tadi yang sempat disampaikan dalam persidangan itu, salah satunya tentang dana 2 miliar yang masuk di rekening Nurdin Abdullah, yang pada akhirnya diperuntukkan untuk pembelian jet ski dan mesin speedboat. Begitu dia. Iya, Andi. Lalu saat sidang tadi, apakah sudah terungkap peran dari anak Nurdin Abdullah yang juga didatangkan sebagai saksi kali ini? Ya, anak Nurdin Abdullah sendiri tadi itu berperan untuk membeli langsung alat-alat yang dibutuhkan oleh Nurdin Abdullah sendiri, seperti 2 jet ski bermerek Sidu dan 3 mesin tempel speedboat yang bermerek Yamaha F200 dan F250 dan F500. Totalnya itu ada sekitar 1,4 miliar. Tadi sempat mewawancara sedikit JPU KPK yang mengatakan dia mencurigai adanya gratifikasi atau suatu praktik pencucian uang karena uang 22 miliar yang masuk di rekening Nurdin Abdullah ini tidak jelas dari mana, karena pihak bank yang dihadirkan tadi itu selalu mengaku tidak mengetahui siapa yang menyetorkan uang tersebut. Begitu mungkin dia. Ya, baik. Andi, lalu sejauh ini apa saja fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan kali ini? Ya, fakta-faktanya itu tadi bahwa ada uang 2 miliar yang masuk ke rekening Nurdin Abdullah yang kemudian dibelanjakan untuk membeli 2 jet ski dan 3 mesin speedboat. Itu jika ditotal itu ada sekitar 1,4 miliar dan sekitar 800 juta itu diambil oleh orang yang tidak dikenal, yang kata JPU nanti akan dihadirkan pada sidang berikutnya untuk mengungkap siapa sebenarnya orang yang menyetorkan uang 2 miliar ini ke rekening Nurdin Abdullah di cabang di Bank Mandiri, cabang Panakukang Makassar. Begitu dia. Andi, apakah sudah ada informasi kapan sidang selanjutnya terkait kasus yang menimpa Nurdin Abdullah ini? Oh ya, mungkin nanti pekan depan akan ada sedikit perbedaan karena untuk mempercepat proses sidang maka sidang akan dilakukan 2 kali dan bersamaan dengan sidang Edi Rahmat, yaitu salah satu orang yang juga terlibat dalam kasus suap penyuap ini. Mungkin nanti akan dilakukan hari Kamis dan minggu berikutnya itu akan dilakukan 2 kali seminggu, hari Selasa dan hari Kamis. Begitu dia. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Timur Andi Iksan untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi COVID-19, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!